Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu. Dan di sini kami akan membahas materi tentang pendekatan person-centered therapy. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 Al-Amalus Luana, saya sendiri, Lisa Safitri, Masayu Mararia Sabila. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, pandangan tentang manusia, kedua, konsep dasar, ketiga, tujuan konseling, keempat, peran dan fungsi konselor, dan yang terakhir, teknik-teknik konseling. A. Pandangan tentang manusia. Pendekatan person-centered memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik. Hal ini dideskripsikan lagi bahwa manusia memiliki tendensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif, realistis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, setiap manusia memiliki dorongan dari dalam, inner directed, untuk mengembangkan strategi yang membuat dirinya berfungsi penuh. Pendekatan ini juga memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan daripada menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dalam kehidupan ke arah yang lebih sesuai. Menurut Rogers, manusia melangkah maju menuju aktualisasi diri seiring dengan maju ke arah penyesuaian psikologis, psychological adjustment. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengontrol tingkah lakunya. Secara ringkas, konselor dengan pendekatan person-centered percaya bahwa manusia adalah memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan atau respect. Yang kedua, memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur dirinya sendiri dan mendapat kesempatan dan membuat penilaian yang bijaksana, dapat memilih nilainya sendiri, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Yang terakhir, memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan atau full and satisfying life. Dengan kata lain, aktualisasi diri atau self-actualization. B. Konsep dasar. Pendekatan person-centered dibangun atas dua hipotesis dasar, yaitu 1. Setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Untuk itu, Rogers mengemukakan konsep kepribadian yang terdiri dari 3 aspek, yaitu organisme, merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal field, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu, dapat berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hukuman pertemanan. Yang ketiga, self, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal field akan membentuk self. Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam hal ini, untuk menemukan self yang sehat atau the real self, maka individu memerlukan penghargaan, kehangatan, perhatian, dan penerimaan tanpa syarat. C. Tujuan konseling. Konseling person-centered bertujuan membantu konseling menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukan konseling sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu penerimaan konseling apa adanya. Tujuan utamanya yaitu pendekatan person-centered adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Dalam pandangan Rogers 1977, tujuan konseling bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tetapi membantu konseling dalam proses pertumbuhannya, sehingga konseling dapat mengatasi masalah yang dialaminya sekarang, dengan lebih baik dapat mengatasi masalahnya sendiri di masa yang akan datang. Selanjutnya, D. Peran dan fungsi konselor. Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti atau correct condition
yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseling. Konselor yang otentik menampilkan diri dan spontan untuk terbuka baik perasaan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dengan konseli. Hal ini bukan berarti bahwa konselor dapat menampilkan sikap impulsif dengan berbagai perasaan dan pikiran dengan konseli. Konselor yang diharapkan dapat melakukan self-disclosure yang sesuai dengan kondisi konseli dan substansi topik yang dibicarakan dalam konseling. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan konseli secara sungguh-sungguh dan memahami permasalahannya. Keaslian konselor dapat terlihat melalui respon-respon konselor yang muncul secara alamiah, asli, dan tidak dibuat-buat, sehingga tidak berlebihan. Prinsip dasar konseling. Pendekatan humanistik memfokuskan pada pengalaman kehidupan yang holistik. Pendekatan humanistik muncul setelah Perang Dunia I dan II, ketika psikiatri dan psikologi di Amerika Serikat mengalami ekspansi yang sebagian disebabkan oleh kebijakan nasional yang pertama tentang kesehatan mental, pelatihan tenaga profesional, kesehatan mental, dan pendirian pusat-pusat perawatan. Teknik-teknik konseling. Menurut Corey tahun 1995 mengatakan bahwa konselor harus memperhatikan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan tersebut yaitu antara lain ada mendengar aktif, yang kedua mengulang kembali, yang ketiga memperjelas, selanjutnya menyimpulkan, yang kelima memberikan dukungan, yang keenam berempati, yang ketujuh memfasilitasi, yang kedelapan memulai, selanjutnya menentukan tujuan, yang selanjutnya mengevaluasi, yang ke-11 memberikan umpan balik, yang ke-12 menjaga, 13 mencontoh model, yang keempat mengakhiri.